dipersembahkan oleh produk edukasi interaktif yang berteknologi ketika dicelupkan ke air pun bisa ya. I think it's a great product. Apakah itu pasarnya ada gitu? Untuk membentuk ekosistem budaya menenun di Tidore. Saya keliling kantor ke kantor, kira saya minta sumbangan. Saya udah pakai lebih dari setengah jam, sangat nyaman loh. Sekali nggak sakit, jadi Ada alasan pakai ini biar kalau kurang tidur nggak kelihatan. Pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, para calon juragan kita hari ini akan membawa karya-karya mereka yang luar biasa. Dimulai dari buku ajaib, kacamata dari bahan kayu, hingga kain tenun Indonesia yang pernah punah. Namun, apakah hal itu cukup untuk menarik hati para panelis sehingga mereka berkesempatan mendapatkan bantuan modal ataupun investasi? Dan tentunya kita bersemangat ya untuk melihat calon juragan pada episode kali ini. Rasanya tidak sabar untuk merayakan peserta yang akan dinobatkan sebagai yang terjuragan, apalagi ketika perayaannya akan lebih spesial bersama dengan Kongguan, the legendary biskuit. Dan pemirsa juga bisa memfollow Instagramnya di @kongguan_biskuit untuk mengetahui info produk dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Dan langsung saja pemirsa, kita lihat siapa sih calon juragan kita yang pertama pada hari ini. Dan langsung kita serahkan kepada Coach Dewa Eka Prayoga. Coach Dewa, siapakah calon juragan pertama pada episode kali ini? Siap. Ya, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia punya minat baca yang cukup rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Tapi tahukah Anda, di industri perbukuan ataupun edukasi, ternyata pasar buku anak itu menjadi yang terbesar di Indonesia dibandingkan buku genre yang lain. Pasangan ini ya, menjadi peserta Juragan Zaman Now di mana punya mimpi besar ingin membantu para orang tua dalam menghadirkan karya edukasi untuk anak-anak agar bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Walaupun sempat kesulitan mengingat sulitnya minat baca tadi, rendahnya, tapi dengan semangat, tekad, dan kreativitasnya, akhirnya mereka berdua mampu menjual banyak produk hingga ratusan ribu eksemplar. Bahkan menginspirasi orang tua di Indonesia dan anak-anaknya untuk bisa lebih senang dalam belajar di usia dini. Bagaimana ceritanya dan kisahnya? Langsung aja kita saksikan. Salam Bapak Ibu panelis, perkenalkan saya Fauzia. Dan saya Muldani. Kami dari Gulali Books, Unlock the Magic of Learning. Bapak Ibu mungkin pernah merasa kalau buku anak itu hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu saja, seperti misalnya di kamar atau di ruang baca. Banyak orang tua merasa kesulitan untuk membuat anak-anak mereka itu suka membaca buku sejak dini. Oleh karena itu, kami menghadirkan Gulali Books, yaitu produk-produk edukasi interaktif yang berteknologi dan mempunyai banyak sekali fitur-fitur menarik. Contohnya, kami mempunyai buku yang bersuara, sehingga anak-anak itu bisa belajar mengenai kebudayaan Indonesia sambil mendengarkan lagu daerah. Ada juga buku bersuara yang mengenalkan kosakata. Dan juga bisa sambil belajar. Kami juga mempunyai buku yang bahkan bisa dibaca mulai dari 0 bulan, dari sejak lahir, dan ini bisa dibawa kemana-mana. Bisa digantungkan di stroller, bisa juga digantungkan di baby crib, itu sehingga anak-anak itu bisa membaca kapan saja dan di mana saja. Kami juga mempunyai buku yang bahkan bisa digunakan ketika mandi. Nah, ini contohnya. Awalnya itu bukunya itu hanya hitam putih saja. Ini fungsinya untuk merangsang visual anaknya. Ya, ketika dilukis menggunakan air, warnanya akan bisa keluar gitu. Jadi anak itu bisa melihat, oh ada perubahan warnanya nih gitu.
seperti itu. Dan bahkan ketika dicelupkan ke air pun ini bukunya sangat bisa ya, aman sekali untuk digunakan di anak-anak kapan saja dan di mana saja. Kami berharap dengan Gulali Books ini orang tua bisa mendapatkan solusi agar anak-anak mereka itu suka membaca buku kapan saja dan di mana saja. Berdiri sejak tahun 2018, Gulali Books terus bertumbuh. Tahun lalu kami membukukan pendapatan sebesar 2,5 miliar rupiah dengan profit sekitar 517 juta rupiah. Tahun ini kami memproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar 3 miliar dan profit sebesar 620 juta rupiah. Kami pada kesempatan ini menawarkan penawaran investasi sebesar 1,5 miliar rupiah ekuivalen dengan 15% equity. Dengan dana ini kami menargetkan pada 3 tahun ke depan kami akan meningkatkan omset sebesar 3 kali lipat. Kira-kira harganya di range berapaan sih, Bu dan Pak? Harganya yang kita berbagai macam, mulai dari 70.000 hingga 200.000 rupiah. Di saat kompetitor lain atau dari luar mungkin bisa 2 sampai 3 kali lipatnya. Oke, baik. Tapi kita akan tanyakan pada panelis ya, gimana sih untuk mendalami Gulali Books ini seperti apa? Kami serahkan kepada tim panelis. Mungkin Pak Reno ingin memulai terlebih dahulu, Pak, silakan. Iya, terima kasih presentasinya sangat on point ya, dan selamat atas perkembangan bisnis yang luar biasa. Saya cuman mungkin mau tanya satu hal aja, apa yang dilakukan dari 2023 ke tahun ini yang penjualannya bisa meningkat begitu pesat? Baik, jadi di 2 tahun belakangan ini sebelumnya kami mengandalkan hanya reseller. Oke. Kemudian tahun ini kami mulai masuk ke market, mulai dari mengembangkan sosial medianya, masuk ke marketplace, sehingga kami tidak hanya mengandalkan reseller, tapi reseller juga bagian dari mitra kami, tapi kami juga masuk ke market dan promosi end-to-end langsung sih. Itu yang membuat kami terus berkembang dan bisa bertahan kondisi ini. Mungkin pertanyaan saya sekarang produksinya di mana? Apakah ini local production dan fokusnya apakah di Pulau Jawa aja atau di mana? Apakah di sekolah-sekolah atau banyak di community tadi kayaknya? Oke. Jadi kalau produksi mostly lokal dari Bandung. Kecuali yang ada part elektroniknya kami masih ngambil dari luar, Pak. Karena di Indonesia belum ada industri elektronik, jadi kami masih ambil dari luar. Kemudian kita assembly di Bandung, itu ada percetakannya lagi. Kemudian untuk fokus marketnya sebetulnya kami karena banyaknya online, itu se-Indonesia. Namun kalau dari data yang kami dapatkan, mostly memang mereka yang concern di pendidikan itu banyaknya di kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, banyaknya ke sana. Jadi walaupun kami kirim dari Bandung, banyaknya kirimnya ke arah sana sih. Let's say kalau ada pendanaan gitu ya, bisa produksi 10.000 buku gitu. Apakah itu pasarnya ada gitu? Jadi Soundbook ini cukup cepat. Bahkan kalau kita baru launching atau baru buku judul baru, itu satu batch itu biasanya kita cetak 5.000 sampai 10.000. Itu bisa habis kurang dari 3 bulan. Untuk buku ini, tapi ketika kita cetak ulang itu memang agak sedikit melambat, tapi rata-rata sekitar 300 sampai 500 pieces per bulannya. Kalau kita punya pendanaan, kita bisa nekan cost-nya dan tentu ada sebagian yang bisa kita boosting lagi marketingnya. Mungkin bisa dibantu jelasin ya, dengan capital yang cukup tinggi, ini kan saya nggak tahu ada berapa judul, itu capitalnya udah balik belum? Sudah ya, kayak contohnya buku yang ini kita udah cetak 5 kali. Iya, ini udah cetakan yang kelima. Cetakan pertama itu 13.000, yang udah ini cetakan total satu buku ini aja udah lebih dari 20.000. Tambahan dari saya mungkin, kalau saya ngelihatnya panelis ini berdasarkan data yang saya juga pahami, kebetulan juga saya juga penerbit buku gitu kan, 15 tahun, itu memang nomor 1 itu buku anak, Pak. Jadi kalau saya kan buku bisnis, itu buku anak itu paling tinggi. Maka ngelihat potensi ini sebenarnya bisa banget rekor bahkan di angka ya tadi 100.000 yang harus biasa setahun itu bisa banget sebenarnya bisa cuma 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi kalau ngomongin soal pengembangan, pasarnya sangat besar, resikonya sangat minim ya, dan ini sangat banget butuh banget bantuan dari panelis untuk dikembangkan. Gak cuma sekedar cuan ataupun kapitalnya, tapi pengembangan networknya, akses ke pasar dan lebih besar lagi. Terkait dengan investment tentu adalah kadang-kadang kita mau nambah inventory tanpa memperhatikan ada demand-nya atau tidak, atau bisa tidak menciptakan demand untuk menyerap inventory tersebut. Tapi kalau ternyata demand-nya ada, inventory-nya bisa terserap, wah tentu itu investasi yang cukup potensial. Buku anak pangsanya paling besar, tapi biasanya kan di buku aktivitas, bukan buku
cerita, correct me if I'm wrong, Iya. betul kan gitu. Sementara cita-citanya adalah meningkatkan literasi anak-anak Indonesia. Nah, menurut saya masih ada gap di situ gitu. Jadi ini harapan saya kepada Gulali Books dan penerbit lain di sana gitu. Karena I think the business is good. Pertahankan saja karena I know penerbitan dan buku ini bukan sesuatu yang mudah dengan banyaknya persaingan gitu. Jadi keep on innovating. Terima kasih. Pak Irwan, silakan Pak. Saya kira catatan saya udah dijarain sama teman-teman, tapi saya hanya satu aja. I think it's a great product. Artinya detail daripada produknya itu, the print, warnanya dan lain sebagainya yang mungkin mesti dijaga karena sudah adalah hazardousnya apa tuh amannya untuk anak, sharp edges dan lain sebagainya. Ini saya sudah lihat produknya, udah dilihat, tapi mungkin ini bisa untuk dapat dikembangkan terus sehingga betul-betul aman untuk mereka memainkannya atau membacanya dan sebagainya. Saya kira mereka berdua mengerti dan mengetahui dan mengerti lebih dalam apa yang dibutuhin masyarakat atau yang kehilangan dalam masyarakat sekarang. Jadi dengan adanya inovasi itu membawa hal yang sebetulnya sudah lama menjadi baru atau terbarukan. Ini satu hal yang patut untuk disupport. Kualitas produksi Gulali Books itu udah sangat baik ya. Buku yang dibuat di dalam negeri yang bisa, dan itu memang adalah kualitas ekspor. Dan terima kasih atas presentasinya Gulali Books. Ini adalah calon juragan kita yang pertama, tapi masih ada 2 calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi. Kira-kira siapakah mereka? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Saya sempat dikira saya minta sumbangan. Itulah saya busi. Saya sampai waduh sangat berat Pak waktu itu. Tapi ini saya mungkin menambahkan teman ya. Ini saya udah pakai lebih dari setengah jam. Sangat nyaman loh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah pemirsa, calon juragan yang kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Tom MC Ifle. Coach, bagaimanakah calon juragan kedua kita? Sepertinya sangat menginspirasi ya untuk sangat episode menginspirasi. Kalau biasanya saya mementori para UKM, biasanya mereka terinspirasi dengan saya. Tapi kali ini saya yang terinspirasi dengan sebuah produk. Saya pakai dulu deh produknya. Silakan. Produknya kacamata. Kacamatanya spesial karena yang bikin juga orang yang sangat-sangat spesial. Gimana? Keren kan? Mari kita lihat perkenalan dari BJ Homemade, Pak Aziz Abdullah Bajasud. Perkenalkan, nama saya Aziz Abdullah Bajasud. Profesi saya sebagai owner iOptik dan perajin dari frame kacamata kayu BJ Homemade. Harapan kita sih untuk mengangkat UMKM difabel, terutama anggota KDM ini supaya diperhatikan. Perhatikan itu dalam arti diperhatikan secara market gitu, diberikan kesempatan, peluang pasar gitu. Ya pemirsa, luar biasa sekali semangat dan juga inspirasinya. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya Pak. Pak, lihat produknya sudah digunakan para panelis loh pada hari ini. Kira-kira gimana Pak? Cocok kan di tim panelis kita? Cocok. Kebetulan kami juga produksi yang baru Pak. Oke. Kak, itu yang dipakai Ibu itu
saya namakan Kartini. Sebetulnya itu Kartini. penggemarnya yang pakai Ibu Sarini. Pas saya juga lagi pakai namakan kebaya. Kartini. Syahrini yang mana nih? Yang artis itu Pak. Wah, itu. Yang pakai harus Bapak Reno kenal? Pak Reno mungkin Pernah dengar. Pernah dengar, Pak? Pak Aziz itu mengatakan salah satu model kacamatanya terinspirasi oleh Syahrini. Saya bilang, oh namanya cukup familiar, siapa ya? Ternyata itu istri saya. Jadi sebelum saya diinformasikan itu aja, waktu Madian pakai saya udah langsung tahu, oh kok ini banget ya, familiar banget bentuk kacamatanya gitu. Jadi sebetulnya eksekusi dari pengerjaan tersebut ya sangat on point gitu. Oke, kalau gitu kami persilakan untuk langsung dengan presentasinya Bapak-bapak. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Aziz Abdullah Bayasud. Saya owner dari High Optic dan mengenal BJ Homemade. Mengenal BJ Homemade ini kami merintis kacamata dulu. Modal awalnya saya nggak punya modal. Saya dulu lulus sekolah SMK, terus saya ditawarin kerja sama teman yang punya optik. Kebetulan saya nggak mau. Saya minta beliaunya ini percaya dengan saya terus diajarin, di training sampai saya bisa meriksa mata. Terus akhirnya kami minta modal barang. Saya keliling kantor ke kantor, ya agak susah sih Pak dulu. Saya sempat dikira saya minta sumbangan. Itulah saya dulu sih. Saya sampai, waduh, sangat berat Pak waktu itu. Akhirnya saya dapat, saya masuk komunitas Pak. Kebetulan komunitas itu saya hobi motor Pak. Motor Lamberta, saya dulu pakai Vespa, merek Lamberta, saya masuk di klub. Dari situ saya dikenal Pak. Saya masih apa ya Pak, istilahnya masih cita-cita Pak. Seandainya saya bisa beli tanah, terus saya bangun untuk teman-teman difabel yang saya berdayakan ini bisa tenang. Saya siap untuk sharing profit yang bisa membantu kami Pak. Yang kami butuhkan 250 juta itu, dan kami siap untuk sharing profitnya 15%. Baik, terima kasih Bapak atas presentasinya. Sama-sama. Coach, bagaimana, ada yang ingin ditambahkan? Jadi kalau model bisnisnya Pak Aziz ini cukup menarik karena beliau memulai bisnis lalu kemudian membuat workshop yang kemudian mengajak difabel-difabel lainnya yang kesulitan mendapatkan proyek dan mereka dilatih. Nah, model bisnis dari Pak Aziz ini adalah pameran dari satu pameran ke pameran lain karena mungkin secara marketing masih tidak agresif, jadi belum banyak yang mengenal sehingga fokusnya adalah pameran. Sebelum saya ke tim panelis, saya juga nggak mau kalah sebetulnya. Saya juga pengen nyobain kacamatanya dari BJ Homemade yang sudah diproduksi. Nah, tapi pertanyaannya Pak, kan saya sebetulnya matanya minus 1 nih. Bisa nggak sih juga bikin lensanya di BJ? Bisa. Oke. Saya coba yang ini nggak apa-apa ya Pak? Silakan. Kalau yang kayak gini harganya berapa Pak? 250. Oke. Ini bagus nih, lensanya bening nih. Oh, ini belum ada lensanya kebetulan Coach. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita tanyakan kepada tim panelis. Silakan tim panelis akan dimulai mungkin dari Bu Dian terlebih dahulu Bu. Gimana Bu? Selamat ya Pak Aziz ya, karena ini produknya bagus, betul-betul bagus gitu. Karena biasanya produk kacamata yang dari kayu itu berat. Ini tuh nggak berat dipakainya, cukup enak gitu. Jadi saya juga pengen, walaupun namanya bukan Syahrini ya, tapi ingin juga menggunakan kacamata yang ini nanti mungkin Pak, karena saya juga ada minusnya. Jadi produksi kacamatanya sebulannya berapa Pak rata-rata? Berapa produksi? Per piece itu tergantung proyeknya. Kalau dia pesan 200, kita buatkan 200. Ya, kalau menurut saya, pertama setelah produksinya beres, mungkin nanti ada mesin dan lain-lain. Tapi sebelum buat galeri, sebaiknya memastikan bahwa Bapak punya channel-channel penjualan yang lain Pak, daripada bikin galeri. Karena bikin galeri itu nanti sulit lagi ngurusnya, siapa yang beli, siapa yang datang, biayanya juga lebih besar. Jadi untuk yang masih kecil, Bapak kan ini produknya bagus ya Pak ya. Kalau produknya bagus, di branding dengan baik gitu, mungkin sama Coach Tom yang jago dan nanti siapa tahu ada coach lain yang jago, di branding dengan baik bahwa ini
produk yang tidak hanya bagus tapi juga eco-friendly gitu. Ada sustainable karena menggunakan kayu, mungkin menggunakan limbah kayu dan lain-lain. Selain desainnya juga bagus. Kualitas craftsmanship-nya bagus, kemudian dipakai juga nyaman, ringan dan bisa dipakai gitu. Saya definitely akan coba beli gitu ya kalau misalnya itu ada dan dalam jangkauan saya. Tapi ini saya mungkin menambahkan teman ya, ini saya udah pakai lebih dari setengah jam, sangat nyaman loh. Saya bukannya muji atau gimana, tapi saya kasih tahu ini produk bagus. Dan ringan, dan nggak ada kasar-kasarnya sama sekali, stop, bagus sekali. Yang ngajarin Pak Ajis bikin kacamata itu siapa Pak? Teman seniman ini Pak, dari Jogja dulu, teman motor. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang saya sebut noble. Artinya kadang kan orang itu kalau udah make money tidak mau berbagi bagaimana caranya atau ada secret tipsnya lah yang tidak dikasih tahu. Dan saya itu bertanya karena saya memegang dan memakai kacamatanya itu sangat nyaman dan sangat bagus. Kualitasnya itu betul-betul saya impressed ya. Pak Rex nih udah keren banget dari tadi udah dipakai nih. Ini suasananya agak gelap ya di sini. Oh nggak terang ya. Makanya diem. Ya Pak, saya sederhana aja mau tanya itu satu. Tadi berarti kan dari tim Bapak itu bisa membuat kerajinan lain selain kacamata ya? Betul. Gitu. Kemudian dari sisi suplai kayunya itu aman Pak, dapat dari mana aman. gitu? Itu menggunakan kayu apa biasanya? Saya pakai kayu jati. Oke. Jadi teman-teman Jepara itu yang produksi mebel-mebel itu yang bekas-bekas dikirim ke kami, cuma kami membayar ini ongkos mobil sama supir aja Bapak. Untuk ini saya ngelihat beliau-beliau ini bisa juga menciptakan produk-produk yang bisa diserap oleh industri lain ya selain produk yang sudah existing tentunya. Nah saya lihat bisnis resto itu juga banyak kebutuhan terhadap pengolahan kayu bekas ya seperti misalnya coaster, tatakan dan lain-lain. Nah kebetulan mereka tidak memiliki alat bubutnya, jadi saya pikir it's a part of responsible kita ya di Foodies Academy ya kita pengen support itu. Oke, Pak Irwan catatannya banyak banget Pak dari tadi. Ada yang mau ditanyakan langsung Pak? Iya Pak, ini selamat Pak, produknya bagus. Saya coba, kenapa saya nggak bisa lihat terus karena kalau ini nggak itu saya jadi blur semua Pak. Tapi saya coba dan biasanya kalau saya coba kacamata saya tekan di sini Pak. Kan kalau ini apa tempelnya sakit, berarti produknya kurang baik. Tapi ini sama sekali nggak sakit, jadi selamat Pak. Kita ada dua versi Pak. Yang satu kalau permintaan minta karet, cuma karetnya memang masih impor Pak. Ya, tapi saya coba tanpa karet pun ini enak, cukup detail lah, cukup enak dipakai. Saya hanya melihat mungkin selain tadi ada mesin atau apa yang dibutuhkan Mbak ya, banyak sekali kiat-kiat untuk masuk ke market. Dan itu juga diperlukan lihat angle-nya atau dari arah yang mana. Jadi mungkin catatan saya di sini yang udah diintip sama host banyak itu antara lain adalah bagaimana kita masuk ke dalam market mempenetrasinya dengan point of difference, dengan perbedaan daripada apa yang ditawarkan di situ. Bisa juga misalnya antara lain kalau B2B mereka juga mempunyai banyak beberapa optik yang saya tahu Pak, dan mungkin nanti kita bisa bicarakan, mempunyai banyak program CSR. Mereka bisa menjadi off-taker dari produk Bapak untuk CSR-nya mereka. Saya tentu akan bisa menindaklanjuti. Mungkin di sini garis lurusnya adalah bisnis strukturnya mungkin kita bisa dipikirkan. Jadi mana-mana potensi-potensi yang bisa menurunkan cost of produknya itu sendiri gitu. Itu aja dari saya sih. Pak Bas silakan Pak. Bagus. Ini saya ada alasan pakai ini. Kenapa itu Pak? Biar kalau kurang tidur nggak kelihatan. Ini boleh tahu tadi kalau nggak salah harganya sekitar 250.000 ya. Itu rata-rata semua sekitar begitu. Tadi kalau dilihat kalau harga satuan ini kira-kira produksinya berapa? 110 Pak. 110. Iya, 110. Jadi sekitar 50. Iya.
50%, ya 40%. Saya rasa tempat wisata bisa laku juga gitu kan, turis-turis, souvenir gitu, atau kayak di tempat-tempat souvenir gitu kan, mungkin menarik juga buat dicoba. Amin. Oke, dan pemirsa itulah presentasi dari BJ Homemade, calon juragan kita yang kedua pada episode kali ini. Tapi masih ada satu calon juragan lainnya. Dan nanti tim panelis yang akan menentukan apakah akan ada suntikan modal ataupun Bapak menjadi yang terjuragan pada episode kali ini. Nah pemirsa, tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Karena produknya terus terang very nice. Warnanya is very today. Sangat mengagumi apa yang Ibu kerjakan. Cinta saya sama tidur itu betul-betul besar sekali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kini giliran calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah dia? Langsung saja kita tanyakan kepada Coach Peter. Coach Peter, saya lihat nih ada yang spesial karena beda nih untuk pakaian hari ini. Kira-kira apakah ini produk calon juragan ketiga kita atau seperti apa, Coach? Ya, hari ini saya tampil beda karena saya mengenakan kain tenun tidore dari Maluku Utara. Siapa yang sangka kain tenun ini ternyata sempat hilang 100 tahun sebelum akhirnya direvitalisasi oleh seorang perempuan luar biasa bernama Anita Gatmir. Saya sendiri sangat terinspirasi bagaimana Bu Anita begitu bergairah untuk kembali menghidupkan kain tenun tidore ini. Hingga lahirlah Puta Dino Kayangan. Seperti apa produk ini yang katanya sudah sampai ke tingkat internasional? Kita panggil Bu Anita Gatmir dari Puta Dino Kayangan. Assalamualaikum, salam kenal, saya Anita Gatmir. Saya datang ke sini bersama tim saya, Wani Sangaji. Kami dari Puta Dino Kayangan, Tenun Tidore. Tenun Tidore, Tenun Kesultanan Tidore, sudah hilang 100 tahun. Kami dan tim berusaha untuk mencari kembali dan membuat tenun tidore dari nol di 2018. Kami juga berupaya untuk memastikan bisnis ini berkelanjutan. Karena saya yakin dengan bisnis yang kuat nanti ke depan tenun tidore tidak akan pernah hilang lagi. Kami membuat motif-motif dengan cerita-cerita filosofi yang kuat sekali dan selalu storytelling yang kami angkat. Pertama saya sangat mengagumi apa yang Ibu kerjakan. Congratulations. Mungkin Ibu bisa cerita ya awal mula hilangnya 100 tahun budaya ini. Bagaimana? Saya lahir di Tidore. Umur 4 tahun, saya udah keluar dari Tidore. Jadi saya sebenarnya besar di Jawa. Tapi cinta saya sama Tidore itu betul-betul besar sekali. Zaman dulu, kain tenun Tidore itu hanya dipakai untuk ibadah, sholat, untuk kegiatan adat, dan setelah kapal-kapal dari luar datang, mereka bawa kain-kain yang murah, karena kain ini nggak dipakai dijual atau apa, tidak, cuma dipakai untuk keseharian. Kemudian mereka dapat kain-kain yang murah, udah nggak mau ngerjain tenun lagi, dan kami tidak punya budaya mengikat, itu akhirnya hilang. Jadi menganggap bahwa itu ya lebih mudah beli. Saya ingin tahu sumber masalah hilangnya itu ada di mana, dan ya itu ternyata
dari segi import barang yang lebih murah dan kebudayaan kelestarian kain tenun tersebut jadi hilang gitu. Jadi ini justru yang sebetulnya harus dijaga ya. Apalagi dengan globalisasi sekarang, import ekspor udah lebih gampang, orang akses ke garmen-garmen dari luar negeri itu lebih mudah. Ini justru yang harus dipertahankan untuk kelestarian budaya. Pastinya di Puto Dino Kayangan ini kita bicara mengenai tenun tidore ya. Selamat ya Bu ya, produknya bagus, terus usaha untuk mengembalikan kembali budaya tenun tidore yang hilang juga saya sangat apresiasi sekali karena itu salah satu yang harta karun bangsa Indonesia lah gitu. Feedback dari saya sebetulnya nomor satu memang harus klise tapi edukasi supaya awareness pasar naik. Jadi saran saya tadi ada beberapa rencana ke depan untuk kolaborasi dengan influencer, which is good. Tapi menurut saya bisa juga kolaborasi dengan institut-institut fashion, kurikulum di sekolah. Karena tenun saja belum tentu diajarkan di fashion, apalagi tenun tidore. Dengan itu harapannya kan sebetulnya tidak hanya customer yang tahu soal tenun tidore, tapi desainer-desainer pun sekarang sudah mulai tahu soal tenun tidore dan mulai menggunakan itu, dan Puta Dino sebagai top of mind bisa semakin berkembang juga dan jadi market leader dah di masyarakat gitu, selain juga penggerak perubahan gitu ya Bu ya. Saya lihat tadi Instagramnya Puta Dino masih lebih seperti display katalog gitu. Saya rasa akan lebih menarik ketika ini dibuat storytellingnya lebih kuat lagi. Dia harus punya konten-konten di sosial media, di pameran, dimanapun, bukan hanya menjual produknya, tapi ada storytelling dan nilai-nilai di balik itu. Bekerja sama juga dengan desainer-desainer, jadi tidak hanya design by Puta Dino Kayangan, tapi juga bisa didesain oleh teman-teman desainer lain yang memang berminat menggunakan wastra Nusantara sebagai salah satu dari koleksi desain mereka, sehingga mereka bisa berfokus ke tenunnya, ke kainnya dengan berbagai macam aplikasi desain yang berbeda supaya bisa dipakai sehari-hari. Pak Irwan ingin bertanya Pak? Iya Bu, produknya saya lihat ini bagus sekali, warnanya juga ada sense modernnya juga. Jadi ini menurut pendapat saya, apa yang saya tahu ini cukup diminati lah di market. Kalau di market secara baik, kalau di marketing secara baik. Karena produknya terus terang very nice. Warnanya is very today. Dan ini suatu aset yang saya kira harus dikembangkan melalui business process yang mana equals to marketing, sales, and product itself. Itu kira-kira itu aja jadi saya ikut. Betul. Di awal memang ini adalah bentuk kepedulian saya untuk kampung saya, di mana saya mau nama saya akan dikenang terus. Tapi kan seperti itu kan nggak bisa kalau nggak dibarengin dengan bisnis gitu. Jadi usaha ini juga harus bisa berkembang, harus bisa hidup, dan saya harus putar otak bagaimana caranya orang-orang mau. Puta Dino ini punya potensi untuk menjadi sesuatu bisnis yang lebih eksklusif dan collectible. Ya, karena memang punya story dari tidore yang menarik sekali. Ya, pasarnya atau besar atau tidak, saya kurang paham industri fashion. Tapi menurut saya ini menjadi sesuatu yang limited, eksklusif, collectible akan sesuatu yang sangat menarik. Kemudian di acara ini kami berharap pengembangan di sini kita mencoba untuk mengajukan 500 juta di mana keperluan untuk penambahan tempat. Pendapatan kita di 600 lebih di 2023 ada kenaikan, dan perkiraan di 2027 bisa sejumlah seperti itu dengan sales channel yang lebih luas lagi. Kita lihat bahwa revenue bertambah gitu ya. Tapi kira-kira sekarang perusahaan sudah untung atau? Kalau soal keuntungan saya pribadi, karena ini memang basicnya untuk pelestarian dan kami sudah dapat, saya merasa ini sudah untung. Tapi berharap ke depan harus lebih baik lagi, karena saya meyakini bahwa anak-anak tenun ini harus mendapatkan pendapatan yang lebih. Oke, baik, itu dari tim panelis pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup segmen ini dari calon juragan kita yang ketiga, Coach Peter, ada yang ingin ditambahkan untuk meyakinkan hati para panelis? Saya rasa ini
lebih dari sekedar produk atau fashion. Putadino Kayangan ini bicara soal budaya. Putadino ini bicara soal komunitas Tidore. Putadino ini bicara soal warisan budaya yang harus dilestarikan ke depannya. Saya baru kali ini coaching, ditonton banyak orang. Karena mereka begitu bangga terhadap produknya dan bagaimana Bu Anita ini bisa membawa kekayaan Tidore kepada banyak orang gitu. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana keputusan dari tim panelis ya Ibu. Terima kasih atas presentasinya. Dan pemirsa, kita sudah sama-sama menyaksikan 3 calon juragan pada episode kali ini. Kira-kira siapakah yang akan pulang dengan tambahan investasi ataupun tambahan modal? Dan siapa yang akan menjadi terjuragan pada episode kali ini? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Dan akan saya pastikan Bapak akan mendapatkan PO yang cukup besar. Ya, ini benar-benar apa? Ya, simple algebra. Dipersembahkan oleh didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Penawaran investasi sebesar 1,5 miliar rupiah, ekuivalen dengan 15% equity. Mencoba untuk mengajukan 500 juta. Yang kami butuhkan 250 juta dan kami siap untuk sharing profitnya 15%. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Kelihatan dia tahu apa yang mau dia lakukan ke Dia minta depan. apa sih tadi? Dia minta 1,5. Karena produknya betul-betul bukan ngaco, bukan kayak asal bikin. Ya. Oh iya, ini good, bagus. quality. Ya, ini benar-benar apa? Ya, simple algebra. Oke. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan langsung saja kita serahkan kepada tim panelis. Pak Reno, siapa kira-kira pada episode kali ini yang mendapatkan suntikan modal? Oke, mungkin saya mulai dulu ya. Mas Muldani dan Mbak Fauzia, sekali lagi congratulations karena produknya sangat bagus dan bisnisnya juga luar biasa. Dan tentu industri yang di-tap adalah edukasi dini yang menurut saya itu sangat penting. Dan sebetulnya saya juga sangat tertarik dengan di bidang edukasi. So this is something great for me. Saya tertarik dengan perusahaan ini dan opportunity untuk investasinya juga akan ingin saya pelajari lebih dalam. Namun tadi karena waktunya kurang dan saya juga belum pernah mempelajari dalam mengenai buku distribusi dan lain-lain. Jadi saya sebetulnya ingin diskusi lebih lanjut lagi ke depannya untuk ada kita bisa bicara lebih lanjut lah untuk investment opportunity-nya. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan ke depannya tadi Pak Reno juga bilang cukup tertarik sama edukasi dan pendidikan. Mudah-mudahan ke depannya juga ada pembicaraan yang lebih lanjut. Mungkin beliau bisa masuk untuk membantu kami lebih lanjut. Oke, baik. Dan selanjutnya kita akan bertanya komentar dari Pak Irwan. Kira-kira seperti apa Pak Irwan? Thank you, Pak Aziz. Saya langsung aja mengatakan produknya bagus, salah. Bagus sekali. Bagus sekali. Produknya nyaman, salah juga, nyaman sekali. Detail dia betul-betul dipikirkan. Saya kira ini juga dihasilkan dari hati juga. Dan daripada itu saya juga melihat yang tadi itu terlalu terbentur oleh marketing mau kemana, sering ditolak dan sebagainya. Jadi saya akan pastikan dan akan membantu secara pribadi untuk membuka market untuk Bapak. Sehingga ada PO-PO yang cukup besar yang akan firm PO. Dan akan masuk ke dalam market yang lebih nasional begitu. Saya akan membantu dalam menemui teman-teman saya di bidang ini. Dan akan saya pastikan Bapak akan mendapatkan PO yang cukup besar. Wow. Belum selesai. Oke, ada apa itu Pak? Dan untuk tentunya memenuhi PO yang akan besar itu, tentu diperlukan suatu alat dan mesin yang untuk bisa menyuplai itu. Dan itu kami bersepakat untuk membantu sebesar
20 juta untuk mesin-mesinnya untuk memproduksi. Selamat. Selamat untuk BPKB dan selanjutnya kita akan dengarkan. Oke, masih ada tambahan dari Pak Rex. Silakan Pak. Tadi saya sempat ngomong apakah bisa membuat semacam seperti coaster, tatakan dan lain-lain. Tadi Bapak bilang butuh mesin ubud ya. Ubud ya, senilai 4 juta rupiah. Gitu. Nah, saya akan berikan secara pribadi 4 juta ini untuk Bapak bisa punya mesin tersebut. Wow, luar biasa. Saya terima kasih banyak kepada Metro TV yang penyelenggara Juragan Zaman Now. Saya dapat bantuan modal 24 juta. Mungkin saya untuk pengembangan usaha yang saya tekunin selama ini. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, kita lanjutkan kepada Bu Dian. Silakan Bu. Halo Bu Anita dan rekannya di sini. Dari segi produk, Puta Dino Kayangan sudah tidak bisa dipungkiri lagi, pasti bagus lah ya. Semuanya coachnya sudah pada pakai semua di sini ya. Sudah menjadi model di sini, jadi sudah tidak dipungkiri lagi. Dan saya pun senang Wastra Indonesia. Dan saya definitely akan beli tidak hanya produknya Puta Dino, tapi semua produk di sini. Saya rasa episode hari ini tuh sungguh-sungguh menyenangkan karena semua produknya betul-betul bagus dan bisa kita beli sebagai pelanggan, sebagai customer. Buat Puta Dino sendiri, secara produk sudah oke. Secara segi pemberdayaan juga saya terima kasih pada Bu Anita dan teman-teman di Puta Dino yang membantu melestarikan budaya di Tidore dan melakukan pemberdayaan masyarakat di sana gitu. Itu senang sekali. Jadi kami rasa perlu dibantu sebesar kami akan memberikan 20 juta rupiah untuk membantu pengembangan storytelling, digital marketing supaya orang semakin aware terhadap Puta Dino dan Tenun Tidore. Selain itu, saya juga akan bantu connect dengan beberapa museum dan sekolah-sekolah fashion yang ada supaya bisa berkolaborasi dan semakin banyak lagi orang-orang yang masuk ke ekosistem di Tenun Tidore. Senang banget ya, terutama dibantu oleh orang yang sudah sangat mumpuni di bidangnya gitu. Jadi sangat bersyukur. Semoga dengan hal ini kita bisa lebih berkembang lagi. Selamat kami ucapkan kepada 3 juragan pada episode kali ini. Tapi tak lengkap rasanya kalau kita tidak tahu siapa yang dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini. Maka dari itu kita langsung saja tanyakan kepada Pak Abbas. Pak, siapa yang jadi terjuragan? Wah, terus terang susah banget nih. Susah, Pak. Karena semuanya terus terang sangat punya cerita yang menarik, sangat menyentuh background-nya dan juga produknya sangat bagus, punya nilai yang sangat bagus. Jadi sangat berat untuk mengambil keputusan, tapi kita harus mengambil keputusan pada hari ini. Oleh karena itu kita setelah berdiskusi sepakat bahwa pada hari ini peserta terjuragan adalah Gulali Books. Selamat untuk Gulali Books menjadi terjuragan. Selamat pada Muldani dan Fausia ya. Dan juga ada tambahan modal sebanyak 10 juta. Mudah-mudahan dengan bantuan dana dari Juragan Zaman Now dan juga exposure tambahan yang kami dapatkan, mudah-mudahan Gulali Books itu bisa mendapatkan brand awareness yang lebih tinggi lagi. Makin banyak orang tua yang mau dan membacakan buku untuk anaknya sejak dini. Baik pemirsa, demikianlah Juragan Zaman Now Season 4 kali ini. Tapi kira-kira siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Apakah mereka akan mendapatkan tambahan modal? Dan saksikan terus Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Bersama mengubah limbah menjadi sebuah karya. Saya selalu soal itu. Inspirational. Memulai usaha dari saya SMA hingga sekarang. Ini apa? Oh, 17. 17. Yang mana? Yang ini 17. Animasi Indonesia makin berjaya. Oke. Dan lebih mudah dari aslinya.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.